Nek tadi itu kan saya layak tuh Pak. Ke yang pihak bapak atau adik bapak istrinya meninggal. Nah itu ternyata ada anaknya itu ya mondoke di Wonokromo lagi tapi dari keluarga yang lain sing biyen itu mondok itu kan yo di Wonokromo juga. Berarti keluarga kok ning Wonokromo kita mondok iki di Indonesia ning Jogja iki akeh kok rene. Iki mbiyen mbah-mbahku perjanjiane piye. Akhirnya kowe tekan kene lho. Perjanjiane. Lah kowe tersesat ta. Bapak Jumadi itu tukang itu figura itu loh, adi figura itu. Itu kan sampai sini ya aneh tuh itu. Ternyata itu dulu waktu bapaknya itu sering nenggone Mbah Ki Danon Bantul sana, cerak penjara itu. Mbah Danon itu kan adik Simbah. Sok-sokan Mbah Ki Danon. Nah, aku apa ya, Mbak? Apa orang itu? Hah? Aku apa ya? Bukan keturunannya Sultan. Kan ya kepalanya Sultan. Misalnya kalau Om Joni kok bisa ketemu itu mesti ono sejarah. Sebelum-sebelumnya mesti ada. Ada sesuatu. Cuma kita mungkin belum tahu. Iya. Ini ke Wonokromo semua tuh terlalu aneh Pak nek nggih kula. Ya. Terlalu aneh. Santri gunung. Nek ke Kerape Ayu kan aneh tuh ya. Keluarga mondok wajar. Nah, gunung itu karena Mbah Kiai Marzuki. Terlalu aneh lu. Itu dulu tempatnya Pak Marsono. Itu Itu kan dulu aku mulai ngaji itu kan duduk di situ. Nah, itu ternyata kan dulu itu Mbah Kiai Marzuki itu nek tindakan mampir lenggahe ning kono kuwi. Tempat saya. Aneh ta itu. Cuma pernah dipakai untuk anu. Nah. Tetap ada bekasnya kalau wali di situ pernah ada itu mesti ono tumusnya gitu. Di Jawa itu ono tumusnya. Ingat ya Pak. Ning biyen rong do kumpul berarti. Kok janjian kuwi sok anak putumu. Nganu rene kabeh ya. Tergantung level. Kalau Allah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah berilah kami pasangan hidup dan anak cucu keturunan yang menyenangkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang takwa. Artinya itu kan dengan doa seperti itu terhubung semua. Keturunan kita akan terhubung. Nah kalau di pesantren kayak gitu itu anu banget. Kuat banget. Misalnya ya saiki ya. Aku ki mau kasarannya saya mau loh nekat gitu ya. Mencela mereka enggak, kedua orang itu tidak akan pernah mau menjawab. Yang dilihat bukan saya, yang dilihat itu kakek saya, yang dilihat itu Kiai Dim itu. Asban nggih cah dan paling gitu. Tapi tidak akan berani membalas. Itu kayak ada kode etik anak nakal biarin aja. Sampai segitunya. Ini di pesantren di Islam modern enggak ada. Kayak gitu. Kan ya kuwi nek pelarat to. Lah ya tak kayak ati wong Wonokromo. Ya ki wong dulure kabeh niku. Iya. Mbak Dara ki ya ana mbahne piye ngono ya. Mbahne iki kan muridé Mbah Kedalhar. Mbah Mat. Nah, Kiai Mangli to. Oh, Mbah Kiai Mangli. Berarti nyambungnya so. Mbahne. Saya yang masih misteri itu Mbah Kiai Mangli itu. Jadi setahu saya bisa keliru. Setahu saya semua santrinya Mbah Kiai Mangli yang sudah mondok lebih dari 5 tahun itu hidupnya tidak butuh tidur lagi. Tidak tidur. Salah satu yang kesini itu namanya siapa? Ahmad Solihul Hadi. Gus Ahmad Solihul Hadi itu putrane Kiai Noh. Kiai Noh itu teman saya ngaji. Saya umur 30-an, beliau 90-an. Temen itu roti akid. Komplot itu benar-benar komplot. Aku bertiga, Mbah Noh sama Mbah Kiai Ja'far itu terkenal wali almarhum juga. Nah, Kiai Gus Anwar Solihul Hadi itu dia cerita dia mondok berapa 7 tahun atau berapa itu di tempatnya Mbah Kiai Mangli. Itu nggak butuh tidur lagi. Jadi dia nggak pernah tidur seumur hidup. Dan dia nggak pernah sakit. Nggak pernah berurusan dengan dokter, nggak pernah sakit. Jadi hidupnya panjang. Maksudnya panjang begini. Makanya dia itu pendidikannya nggak soal elektronik macam, dia bisa mendandani laptop macam-macam. Ya karena semalaman kalau ibadah terus capek terus apa gitu. Apa ngerti deh. Apa bisa mendandani motor macam jadi iso. Bingung toh. Turu ra iso, ora butuh turu, nggak pernah tidur. Kalau siang sedikit ngantuk, cuma itu aja paling sedikit ngantuk 1-2 menit. Udah habis itu udah nggak butuh tidur dan nggak butuh obat dokter. Setahu saya komunitas Mbah Kiai Mangli itu, termasuk Mbah Kiai Mangli, itu juga nggak pernah urusan dengan dokter. Nah ketika kita ziarah ke Mbah Kiai Mangli,
itu di tembok makamnya itu ditulisi sholawat itu tibil kulub itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawaiha. Sholawat yang menyehatkan membersihkan hati dan mengobati kalau hati sakit. Wa afiatil abdan wa shifaiha, dan mengafiahkan, menyehatkan badan dan sekaligus obatnya kalau sedang sakit. Dan itu dan seterusnya itu loh. Nah, itu ternyata itu di sana itu diwiridkan. Nah, ini saya belum terkonfirmasi dengan tepat ya. Tapi ada firasatku di sana itu ada saat-saat membaca sholawat tibil kulub itu sehari 10.000 kali. Ya, enggak butuh tidur, enggak butuh sakit. Iya itu. Ya itu ceritanya malah geli dewe sih. Gus Anwar Sholihul Hadi itu. Makanya kalau saya itu nggak bisa tidur ya. Nah kan malam ya, pada tidur semua. Terus gimana ya? Makanya kalau sholat terus ya baca Quran terus capek ya. Nah, ini ada apa? Facebookan, ada laptop nggak rusak di itu. Dia bisa dandani motor, dandani mobil, dandani laptop, HP, macam-macam. Padahal pendidikannya nggak mungkin. Tapi dia nggak mau ceramah, nggak mau. Dia mendukung kalau ada kiai. Padahal dia orang pintar itu. Makanya kok kalau kita Facebookan kok soalnya kok iso jawab ya, itu ternyata tuh nggak tidur. Nggak pernah bisa tidur. Saya melihat itu Mbah Dim juga begitu. Kalau Mbah Dim itu kayak lillah ya. Jadi menjelang zuhur itu begini di meja, paling 15 menit. Udah cukup. Kemudian kalau seniman itu dengan ilmu makrifat ala Jawa itu ya, tarekat ala Jawa itu Suryanto Sastra Atmojo. Itu juga nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Saya pernah benar-benar saya membuktikan. 2 hari 2 malam di sana nunggui. Bagaimana aktivitas aku dhewe sing ra kuat turu aku. Harong dino Nah, dia nggak bisa tidur. Gantinya tidur sepedaan. Loh. Iya. Itu gila itu orang itu. Islam ala Jawa itu. Nah, si Mas Willy kan kadang-kadang cerita entah benar entah enggak melihat orang di samping tanpa melihat belakangnya itu. Waktu dia cerita tentang gurunya itu loh. Ya kan dia kan tradisi kejawen juga tuh. Ya, itu Mas Surya kan. Apakah benar apa enggak, tapi yang jelas dia tidak tidur. Dia enggak butuh tidur. Itu sejak umur 20 tahun. Iya, Suryanto Sastra Atmojo itu. Aku ki mbiyen ya ora percaya nek iki ra turu kuwi. Mas Sur ki tak buktekke karo Dim Hari kae jajal yo tidur 2 dina. Wis totke terus ning redaktor bener tak totke jajal ning ora turu ra. Ya tetep ra turu. Terus wae aktivitas omong terus kae lho. Nulis omong dolan Mas. Aku sing ra kuat ngletak aku tekan omah iki. Malam kedua itu. Malam ketiga itu. Ngorok ora digugah tekan esuk kae tangi kok. Mas Sur digugah kon sarapan ya. Kon mboten kiat nggih netranipun. Umur 48 kula niku pun 28 tahun mboten tilem. Sak 20 tahun waktu itu umurnya 48. Jenengan kalih dinten pun mboten kiat. Niku kedahan kungkum. Lah kungkum ngajak wudo. Karo Tim Hari. Aku gelem wudo lah kowe jijiki ya. Tim Hari saya dadi kiai. Sleman ngono. Aneh-aneh. Orang sekti itu.